بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. هي من مقتضياتها ومن موجبات العلم بها والتحقق بمعرفتها, yang mana hal tersebut akan melahirkan penghambaan seorang hamba kepada Allah, yang akan melahirkan ilmu seseorang kepada Allah, yang akan melahirkan mengenalnya seseorang kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa hadza muttaridun fi jami'i anwa'il ubudiyyah, dan hal ini mengenal nama Allah, setiap nama-nama dan sifatnya melahirkan berbagai macam bentuk penghambaan. Muttaridun fi jami'i anwa'il ubudiyyah, mencakup segala macam bentuk penghambaan alal qalbi allati al qalbi, baik ibadah penghambaan yang terlahir dari hati sebagaimana perasaan takut, harap, tawakal, bergantung, ataupun penghambaan ibadah yang terlahir daripada anggota tubuh seperti berjihad, bersedekah, salat, nyambung silaturahmi dan seterusnya. Wa bayanu dzalika, dan penjelasan hal ini, annal 'abda idza 'alima bi tafarrud ar-rabb ta'ala bidh-dhurri, contohnya jika seseorang hamba mengetahui hanya Allah semata yang dapat mendatangkan mara bahaya. Makhluk tak mampu mendatangkan mara bahaya, petaka, bencana. Wan naf'i wal ata', ketika seorang tahu hanya Allah semata yang dapat mendatangkan manfaat, hanya Allah semata yang dapat mendatangkan berbagai macam bentuk anugerah dan pemberian, wal man'i wal khalqi wal rizqi, ketika dia tahu hanya Allah semata yang dapat menahan apa yang dia hendak tahan. Allah Subhanahu wa taala semata yang mampu menciptakan seluruh makhluk, memberikan rezeki, wal ihya wal imatah, ketika dia tahu hanya Allah semata yang mampu menghidupkan, yang mampu mematikan, fa inna dzalika yuthmiru lahu ubudiyyat at-tawakkul 'ala Allah, maka pemahaman seperti ini akan melahirkan dari dalam dirinya sifat penghambaan diri kepada Allah berupa tawakal yang penuh 'ala Allahi batinan, tawakal yang penuh kepada Allah, wa lawazim at-tawakkul wa thamaratihi zahiran, akan melahirkan sifat tawakul yang terhujam dalam dirinya dan akan melahirkan sifat tawakal tersebut dalam anggota tubuhnya yang zahir. Ini mengenal nama Allah Subhanahu wa taala. Dengan mengenal Allah, dialah pencipta, dialah pemberi rezeki, menghidupkan, mematikan, memberikan manfaat, mendatangkan mudarat, maka akan melahirkan sifat seseorang hanya pasrah bergantung kepada Allah tabaraka wa taala. Maka hilanglah ketergantungannya kepada makhluk, karena makhluk tidak akan dapat mendatangkan manfaat, tidak pula menolak mudarat, tidak bisa memberikan rezeki, tidak bisa menghidupkan, tidak bisa mematikan. Untuk apa kita bergantung kepada makhluk? Yang berhak kita bergantung kepada Allah Jalla wa Ala, pencipta, pengatur alam semesta, yang menghidupkan, yang mematikan, yang memberikan rezeki, memberikan manfaat, memberikan mudarat, menghidupkan, mematikan. Dialah Tuhan yang kita wajib bergantung kepadanya. Maka dengan mengenal nama-nama Allah dan sifat-sifatnya ini, melahirkan di antaranya adalah sifat tawakal kepada Allah luar dan dalam. Qala Allah Ta'ala, Allah berfirman, wa tawakkal, bertawakallah kalian, alal hayyi alladzi la yamut, kepada Tuhan yang hidup tak pernah mati. Bertawakal atau bergantung kepada manusia adalah merupakan pergantungan yang begitu rapuhnya, karena manusia makhluk yang lemah. Bergantung dengan pejabat, ketika dicabut jabatannya habis. Bergantung dengan orang kuat, ketika hilang kekuatannya maka habis, binasa. Bergantung dengan apapun tempat bergantung makhluk begitu lemahnya. Apalagi bergantung dengan Tuhan-Tuhan selain Allah yang batil, bergantung dengan kuburan-kuburan yang dipuja, diminta, bergantung dengan patung-patung, bergantung dengan jin, bergantung dengan macam-macam. Karena semua makhluk ini yamut, mati.
Tapi Allah Al-Hayy, Dialah Tuhan yang Maha Hidup, Alladzi la yamut, yang tak pernah mati. Maka Allah mengumpamakan orang-orang musyrik yang bergantung kepada Tuhan-Tuhannya yang begitu lemahnya. Tuhan-Tuhan berupa berhala-berhala yang dipuja, patung-patung yang dipahat, yang tak mampu menapi lalat ketika datang, ya, mengotorinya. Allah mengumpamakan mereka yang menjadikan Tuhan-Tuhan seperti ini, ya, bagaikan orang-orang yang membangun rumahnya dari sarang laba-laba. Kata Allah SWT, kamathal ankabut ittakhadhat baitan. Perumpamaan orang-orang musyrik yang menjadikan Tuhan-Tuhan dari selain Allah SWT yang mereka jadikan sebagai tempat bergantung, bagaikan perumpamaan laba-laba yang membuat sarang, yang dia mengira begitu kuatnya sarangnya. Padahal Allah mengatakan, wa inna awhanal buyuti la baitul ankabut. Sesungguhnya selemah-lemah sarang adalah sarang laba-laba. Terkena angin dia putus, terkena ranting dia putus. Maka begitu jugalah ketergantungan makhluk kepada makhluk lainnya. Karena itulah kita diperintahkan bertawakal kepada siapa? Kepada Tuhan Al-Hayy, yang Maha Hidup, Alladzi la yamut, Tuhan yang tak pernah mati. Wasabbih bihamdih, karena itulah Tuhan yang Maha Hidup dan tak pernah mati ini layak untuk disucikan. Adapun makhluk disucikan, dikutuskan, makhluk hina, kotor. Subhanallah. Ya, makhluk yang dipertuhankan, kotor, hina. Kata Allah Subhanahu wa taala, wasabbih bihamdi, Tuhan seperti ini layak disucikan. Bertasbihlah, pujilah Dia. Wa kafa bihi bidzunubi ibadihi khabira. Tuhan seperti ini yang hidup tak pernah mati, Tuhan yang mengetahui segala macam dosa yang diperbuat oleh hamba-hambanya. Adapun Tuhan-Tuhan selain Allah tidak mengetahui apa yang di luar dirinya. Subhanallah. Bahkan para Rasul pun tidak mengetahui perkara gaib, kecuali apa-apa yang Allah singkap kepada mereka sedikit daripada ilmu tersebut. Subhanallah. Wa qala ta'ala, dan Allah berfirman, wa tawakkal 'alal 'azizir rahim. Bertawakallah engkau, wahai Muhammad, kepada Tuhan Al-Aziz yang Maha Perkasa. Tempat yang layak kita bertawakal kepadanya, Tuhan yang Maha Perkasa. Tidak ada makhluk dapat mengalahkan keperkasaan Allah. Raja-raja binasa Allah wafatkan, Allah matikan. Mana Fir'aun dengan kebesarannya? Hancur. Mana Namrud dengan kebesarannya? Binasa. Semua binasa. Raja-raja yang zalim dari zaman ke zaman, hancur, binasa. Tak mampu mengalahkan kekuasaan Allah Azza Jalla. Begitu dahsyatnya kekuasaan Fir'aun sehingga menjadikan diri sebagai Tuhan, habis, hancur, binasa. Wa tawakkal 'alal aziz, karena itulah bergantunglah engkau, bertawakallah kepada Tuhan yang Maha Perkasa. Bukan hanya sekedar Dia Maha Perkasa. Terkadang orang jika memiliki sifat perkasa, kuat, ya, maka dia pongah, sombong, menzalim manusia. Tapi Allah Al-Azizi Ar-Rahim, bergantunglah kepada Tuhan yang Maha Kuasa dan Tuhan yang memiliki sifat rahmat, Tuhan yang Maha Penyayang. Meskipun Dia punya kekuasaan yang mutlak, keperkasaan yang kuat, yang dahsyat, tapi memiliki sifat rahmat kepada makhluknya. Dia tidak akan pernah semena-mena kepada makhluknya, apalagi menzalimi makhluknya. Bergantunglah kepada Tuhan seperti ini. Wa qala ta'ala, Allah juga berfirman dalam surah An-Nisa ayat 81, Rabbul Masyriqi wal Maghribi, Dialah Tuhan pemilik timur dan barat. Tidak ada makhluk yang memiliki timur dan barat. Sebagian raja-raja menguasai daerah timur dan tidak sepenuhnya. Sebagian penguasa-penguasa menguasai daerah barat dan tidak sepenuhnya. Dan semua kerajaannya, kekuasaannya adalah pinjaman, pemberian Allah yang Allah cabut. Raja-raja dari timur binasa, raja-raja dari barat binasa, tapi Allah tidak. Karena itulah Allah mengatakan Rabbul Masyriqi wal Maghribi, Dialah Tuhan pemilik timur dan barat.
La ilaha illallah. Tuhan yang tidak ada yang berhak disembah kecuali Dia semata. Fattakhidhu wakila. Maka jadikanlah Tuhan seperti ini sebagai wakil, penolong bagimu, pemelihara bagimu, penjagamu. Bergantunglah kepadanya. Dalam surah Muzammil ayat ke-9. Dan Allah juga berfirman dalam surah An-Nisa ayat ke-1, wa tawakkal 'ala Allah. Bergantunglah kepada Allah, wa kafa billahi wakila. Cukuplah Dia semata sebagai wakil, pemelihara, penjagamu. Wa idza 'alima al-'abdu, ketika seorang hamba tahu bi anna Allah sami'un basirun 'alim, dia mengetahui Allah adalah zat yang maha mendengar, maha melihat, maha mengetahui. La yakhfa 'alaihi mithqalu dzarrah. Tidak ada yang tersembunyi bagi Allah sekecil apapun. Tidak ada yang tersembunyi bagi Allah. Kadang-kadang kita jatuh kunci, pening kepala mencari kunci tersebut. Padahal tak jauh tempatnya, jaraknya tak jauh. Sadar kita antara satu tempat dengan tempat lain. Nyari kunci setengah mati. Subhanallah. Apalagi yang lebih kecil daripada kunci. Jatuh peniti setengah mati, jatuh jarum setengah mati kita mencarinya. Tapi Allah, tidak ada yang tersembunyi bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. La yakhfa 'alaihi mithqalu dzarrah fis samawati wal ardh. Sekecil apapun yang di langit di bumi tidak ada yang tersembunyi bagi Allah. Semuanya tampak, Allah ketahui, Allah lihat, Allah mendengar. Wa ya'lamu kha'inatal a'yun. Ketika Dia mengetahui, Allah Subhanahu wa ta'ala adalah zat yang maha mendengar, maha melihat, tidak ada yang tersembunyi baginya. Dan Dia pun tahu Allah adalah zat yang mengetahui mata-mata yang berkhianat tatkala berkhianat. Mata yang melirik kepada pemenangan yang haram, Allah mengetahuinya. Ya'lamu kha'inatal a'yun. Allah mengetahui mata-mata yang berkhianat ketika lewat pandangan-pandangan haram, ya, maka dia melirik satu lirikan yang dia tolehkan, Allah mengetahuinya. Allah tahu mata-mata berkhianat. Dia buka gadgetnya, dia buka Androidnya, muncul gambar-gambar dan dia nikmati gambar-gambar yang haram tersebut. Allah mengetahui itu mata berkhianat. Ketika dia tutup pintu rumahnya, tidak ada yang mengetahui kecuali dirinya dan Allah. Allah mengetahui dan melihat. Subhanallah. Ya'lamu kha'inatal a'yuni wa ma tukhfis sudur. Dan Dia pun mengetahui apa yang disembunyikan dalam dada. Seseorang berpura-pura bermuka manis, hatinya menyimpan kepahitan. Munafik bermuka dua, menyembunyikan segala sesuatu dalam hati. Allah mengetahuinya. Sembunyikanlah dari manusia, tapi tak tersembunyi bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan semuanya Allah akan singkap kelak di hari kiamat. Kata Allah, yauma tubla as-sarair. Pada hari ketika disingkap semua yang dahulu disembunyikan, dirahasiakan. Wa ma tukhfis sudur, dan apa disembunyikan dalam dada. Wa annahu tabaraka wa ta'ala, ketika dia mengetahui Allah yang maha tinggi, yang maha berkah, ahata bi kulli syai'in ilman, meliputi ilmunya segala sesuatu. Wa ahsa kulla syai'in adadan, menghitung segala sesuatu. Kita tak tahu bahkan jumlah berapa bulu yang ada dalam diri kita, tak tahu. Tak tahu kita berapa jumlah bulu yang ada di tangan kita, berapa jumlah bulu yang di mata kita, tak tahu. Bagaimana mengetahui jumlah bilangan makhluk? Ya, jenis ikan yang mirip-mirip tak tahu berapa ratus jenis, berapa ribu jenis, tak tahu kita. Subhanallah. Tapi Allah mengetahuinya, menghitungnya. Allah tahu berapa jumlah daun-daun yang gugur. Allah tahu berapa jumlah makhluk yang meninggal, berapa jumlah makhluk yang hidup, yang terlahir, dan seterusnya. Subhanallah. Allah mengetahui segalanya. Faman 'alima bittila'illahi 'alaihi, barang siapa yang tahu Allah melihatnya, wa ru'yatihi lahu, Allah memperhatikannya, wa ihatatihi bih, Allah meliputinya, fa inna dzalika yuthmiru lahu hifdzal lisan, maka ini akan melahirkan peribadatan, penghambaan kepada Allah berupa
upayanya menjaga lidahnya. Ngomong dia tak sembarang. Kenapa? Dia tahu Allah mendengar. Yuthmiru lahu hifdzal lisan wal jawarih, melahirkan penghambaan kepada Allah berupa menjaga anggota tubuhnya. Tak sembarang dia mengambil milik orang lain, menyakiti orang dengan tangannya, dan seterusnya. Wa khataratil qalbi, ya, maka akan melahirkan penghambaan. Dia akan berusaha menjaga lintasan-lintasan yang terdapat dalam hatinya. An kulli ma la yurdillah, dari segala sesuatu yang tidak diridhai Allah. Wa ja'ala ta'alluqati hadhil a'dha' bima yuhibbuhu Allah yarda, dan dia akan berupaya menjadikan seluruh anggota tubuhnya ini dalam rangka mencari apa-apa yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Telinganya tak digunakan kecuali mendengar kebaikan. Lidahnya tak digunakan kecuali menyampaikan kebaikan, berzikir kepada Allah, amar ma'ruf nahi munkar, tangannya, kakinya, semuanya. Qala Allah Ta'ala, Allah berfirman, alam ya'lam bi anna Allah yara, dalam surah Al-Alaq ayat 14, tidakkah dia mengetahui Allah melihatnya? Wa qala ta'ala, dan Allah berfirman, wattaqullah, takutlah kepada Allah, innallaha sami'un alim, karena sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui apa yang kau lakukan, apa yang kau katakan. Al-Hujurat ayat 1. Wa qala ta'ala, Allah juga berfirman, i'malu ma syi'tum, dalam surat Fussilat ayat 40, i'malu ma syi'tum, wahai hamba, kerjakan apa yang kau sukai, lakukan apa saja. I'malu ma syi'tum, kerjakan, lakukan. Kau mau mencuri, kau mau merampok, kau mau membunuh, kau mau memperkosa orang, mengkorupsi, menyuap, dan seterusnya, kerjakan. Kau mau salat, kau berzikir, kau baca Quran, kau berinfak, bersedekah, kau pergi mengaji, belajar menimba ilmu, i'malu ma syi'tum, kerjakan saja apa sesuka hati kalian. Innahu bima ta'maluna basir, sesungguhnya dia mengetahui dengan apapun yang kalian kerjakan. Kerjakan saja, jika tak malu kerjakan saja. Idza lam tastahi fasna' ma syi'ta, jika kau tak punya rasa malu kepada Tuhanmu, lakukan apa saja. Fussilat ayat 40. Wa qala ta'ala, Allah berfirman, wa'lamu annallaha ya'lamu ma fi anfusikum fahdharu, ketahuilah wahai manusia, Allah mengetahui apa yang terdapat dalam diri-diri kalian. Diri kita ini jika ingin kebaikan, Allah mengetahui. Diri ini jika ingin kejelekan, Allah mengetahuinya. Diri ini ketika ingin berkhianat, Allah mengetahuinya. Maka takutlah kepada Allah yang mengetahui apa yang terdapat dalam diri kalian. Fahdharuhu, takutlah kepadanya. Al-Baqarah ayat 235. Fala raiba, tidaklah diragukan, anna hadzal ilma, ilmu tentang nama-nama Allah ini, dia mengetahui, mendengar, melihat, memantau, meliputi, yurithu fil 'abdi khasyatallah, melahirkan dalam diri hamba sifat takut kepada Allah, wa muraqabatah, dia selalu berusaha untuk merasa dipantau Allah, wal iqbala ala ta'atihi, akan melahirkan dalam diri seseorang upayanya untuk senantiasa datang menghadap Allah, mengerjakan ketaatan kepada Allah, wal bu'da an manahi, akan membuat seorang berupaya menjauhi larangan-larangan Allah.